Jika sebelumnya para mahasiswi dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya melihat langsung pengelolaan toga yang dibimbing oleh ibu-ibu setempat, kurang afdol jika tidak melihat langsung pembudidayaan tanaman toga yang berada di Taman Turi Putih. Dengan adanya kegiatan studi banding merupakan kegiatan yang menyenangkan, pasalnya para mahasiswi dapat refreshing sekaligus belajar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat keluarga, toga sendiri mempunyai peran untuk memelihara kesehatan, menjadikan indah pada lingkungan, turut meningkatkan gizi pada keluarga, juga sebagai sarana edukasi tentang obat tradisional. Namun, banyak masyarakat yang kurang mengetahui manfaat dan cara pengelolaan toga dengan benar. Abdullah, Mantri Tani dan Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Wonodadi di KPP Kabupaten Blitar juga mengatakan bahwa dengan adanya kunjungan ke depannya dapat diterapkan pada daerah masing-masing. Harapannya adalah satu, untuk teman-teman mahasiswa yang sudah datang ke sini bisa mendapatkan sharing ilmu dari Bu Ketua Bu Nur, kemudian bisa mengamati, meniru dan mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di KWT Turi Putih ini dan bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Karena Bu Nur tadi sedikit tidaknya menyampaikan terkait herbal. Produk herbal ini sangat-sangat unik karena unggulan Turi Putih itu adalah pegagan. Dan tadi disampaikan oleh Bu Nur, Turi Putih selain pegagan, olahan-olahan kunyit, terus olahan empon-empon, bahkan olahan-olahan dari bahan-bahan yang tidak terpakai dijadikan seperti sabun, minyak, dan lain-lain, Pak. Nah, itu juga harapannya adalah bahan-bahan yang mungkin kita anggap selama ini tidak punya nilai ekonomis, ketika diolah menjadi produk olahan pangan, olahan-olahan tertentu, itu bisa menjadi produk dengan nilai ekonomis dan daya saing tersendiri. Selain kunjungan atau studi banding dari mahasiswi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, pada hari yang sama juga terdapat kunjungan dari ibu-ibu PKK Desa Tambak Rejo, Krembung, Kabupaten Sidoarjo, untuk nantinya belajar mengenai tanaman obat keluarga bersama. Alhamdulillah, beberapa bulan kemarin KWT Turi Putih membentuk kelompok tani kehutanan yang mana dibina oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur langsung. Alhamdulillah pertama kali terbentuk dan langsung menyabet juara tingkat nasional. Dan beberapa teman-teman KWT, kelompok tani, instansi-instansi daerah, instansi provinsi itu datang berkunjung ke KWT Turi Putih untuk meniru, mengamati dan mengadopsi ilmu bahkan pengalaman-pengalaman yang ada di KWT Turi Putih sendiri. KWT Turi Putih ini memang ada yang kelompok tani dan juga ada yang KWT. Yang mana kelompok taninya itu kebanyakan anggotanya adalah bapak-bapaknya dan KWT Turi Putih itu ibu-ibunya. Ditambah lagi KWT Turi Putih ini kedepannya harapannya adalah bisa menjadi P4S dan sebagai role model untuk KWT-KWT yang lainnya, khususnya yang ada di Kecamatan Wonodadi bahkan yang ada di Kabupaten Blitar. Turi Putih bisa sampai menjadi juara nasional untuk yang kedua kali. Yang pertama di tahun 2017 dan yang kedua di tahun 2023 kemarin. Ini semuanya yang support yang luar biasa dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang selalu mendampingi kami, membimbing kami dan memfasilitasi kami untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga kami bisa membuahkan satu prestasi yang luar biasa sehingga Turi Putih bisa sampai menjadi juara nasional 2 kali dan jarang sekali bisa mendapatkan juara nasional sampai 2 kali. Tapi di Turi Putih ini alhamdulillah support dari Kabupaten Blitar dan Dinas Pertanian yang luar biasa kepada kami untuk terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan apa yang sudah ada di lingkungan kita untuk terus dikembangkan menjadi satu produksi yang bukan hanya untuk menjaga kesehatan sendiri, kesehatan secara mandiri, tapi toga itu diubah menjadi satu produk yang unik dan enak sehingga
bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dan bukan hanya toga saja, tapi kami beserta anggota sudah menanam sayuran dan beberapa tanaman lain untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Terima kasih Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Di lahan Turi Putih ini, seluruh pengunjung tak perlu bingung untuk mengetahui manfaat masing-masing toga yang ada di sana, karena setiap tanaman dilengkapi keterangan nama beserta khasiatnya. Menariknya lagi, jika ada warga yang menderita penyakit, mereka bisa mengambil serta menggunakan tanaman yang ada secara gratis. Tentunya di sini juga sudah ada petugas yang standby untuk memberikan informasi terkait tanaman toga. Selain itu di Turi Putih juga sudah terdapat asma toga dan KWT yang terus dimonitoring oleh pihak-pihak terkait untuk dikembangkan seperti yang dijelaskan oleh Nur Tajiatur Rohmah. Kebetulan di sini ini di Turi Putih itu ada Asman Toga di bawah binaannya Dinas Kesehatan. Ada KWT yang ketuanya juga saya, kelompok wanita tani di bawah binaan Dinas Pertanian yang sudah mensupport dan membimbing Turi Putih sampai bisa seperti sekarang ini. Tadi ada koordinator BPP-nya dari pertanian yang mendampingi kami ketika ada acara, ketika kita butuh beliau-beliaunya untuk memberikan support kepada Turi Putih. Alhamdulillah step by step tahun ke tahun ada perubahan yang sangat signifikan, yang mungkin kalau bisa dilihat dari Turi Putih dulunya produk hanya olahan pangan, sekarang bisa membuat sabun dari olahan minyak jelantah. Terus juga teman-teman juga merambah ke pelatihan-pelatihan. Terus harapan kami ke depan Turi Putih ini memiliki masakan khas yang nantinya dijadikan kafe atau bahasanya rumah makan tradisional dengan konsep Asman Toga. Tak hanya itu saja. Di sini para pengunjung juga dibekali dengan materi-materi mengenai tanaman toga, bagaimana cara pengolahannya, hingga pemanfaatannya untuk kemudian dapat diterapkan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk para mahasiswi tentunya ini dapat menjadi sebuah edukasi yang bagus untuk kemudian dilanjutkan dengan kajian sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan di kampus, untuk memunculkan produk baru seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Saya sangat berharap suatu saat nanti saya bisa menjadi seperti ibu. Saya bisa bikin produk-produk dari sayur-sayuran, dari pokoknya semacam itulah. Saya bisa mengubah sesuai dengan inovasi dan kreatif saya sendiri. Saya bisa memiliki produk sendiri, kemudian bisa saya pasarkan seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Nur. Tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga bisa membangkitkan perekonomian keluarga. Harapannya habis dari sini Desa Tambarrejo bisa membuat olahan Asman Toga seperti kelompok olahan Turi Putih di Blitar ini.